Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Login Pajak, channel yang membahas tentang seputar perpajakan. Dan kesempatan yang baik ini, kami akan membahas yang lebih luas dan menarik lagi, yaitu dengan tema peranan industri halal dalam fundamental ekonomi nasional. Dengan narasumber Ustadz Haji Muhammad Hasanuddin, Magister Agama. Beliau adalah Ketua Prodi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Selain itu, beliau adalah sebagai inisiator ekowisata desa halal. Sangat menarik sekali. Untuk itu, mari kita saksikan pandangan dan pencerahan beliau tentang tema ini. Selamat menyaksikan. Dan sebelum dilanjutkan, jangan lupa mohon support dari rekan-rekan semua agar klik subscribe, dan memberikan komentar yang positif serta like dan share-nya agar channel ini tumbuh menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang baru. Dalam hal ini saya akan mengangkat sebuah konten yang membuat tentang ekonomi syariah. Di sini bersama dengan Ustadz kita Bapak Haji Muhammad Hasanuddin. Beliau ini adalah salah satu pendiri mengenai desa inisiator ekowisata alam ya. Desa ekowisata halal. Desa ekowisata halal. Dan juga beliau sekarang ini kegiatan beliau adalah di salah satu universitas negeri di Bandung, Ustaz ya. Yeah. Di jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Dan kita akan menanyakan tentang peranan industri dalam Industri halal dalam penguatan fundamental ekonomi nasional. Itu gimana, Sir? Silakan. Nah, baik, terima kasih. Ini hostnya teman lama, ini udah hampir 26 tahun dengan Om Jajan ya, nggak ketemu. Jadi ketemu lagi udah diminta untuk isi konten di YouTube-nya ya. Nah, menarik apa yang tadi ditanyakan oleh Mas Toro ya, terkait dengan peranan industri halal dalam penguatan fundamental ekonomi nasional. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini populasi muslim terbesar di dunia ya, populasi muslim terbesar di dunia, dan pertumbuhan umat muslim di dunia dari tahun ke tahunnya itu terus bertambah. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pew Research, misalkan populasi muslim di dunia ini sekarang ada di hampir 1,8 miliar populasi muslim dunia. Di Indonesia ya hampir sekitar 200 jutaan lah. Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Dalam konteks inilah OIC, Organisasi Islam Corporation, atau kalau kita kenal dengan OKI, itu mulai mencanangkan terkait dengan industri halal, potensi industri halal yang bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan fundamental ekonomi Islam di negara-negara muslim di dunia. Nah, dilihat dari pertumbuhan populasi ini, bayangin saja kalau mereka melakukan pergerakan dari satu titik ke titik lain, itu pasti mereka membutuhkan hal yang menjadi kebutuhan hariannya, baik pangan, sandang, papan, itu harus terpenuhi ya. Bahkan potensi industri halal ini sangat besar sekali dan diprediksikan akan menjadi penopang fundamental
termasuk fundamental ekonomi nasional. Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Global Islamic Economic Index menyebutkan bahwa ada 9 item terkait dengan industri halal. Industri halal itu tidak hanya terkait dengan Islamic Finance atau lembaga keuangan Islam. Nah, kalau di kita di Indonesia ada bank syariah dan non bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk ada pasar modal, ada bahkan leasing syariah, itu kategorinya Islamic Finance dan itu bagian dari halal industry. Kemudian yang kedua ada juga halal kosmetik ya, halal kosmetik. Jadi ini terkait dengan industri halal itu tidak hanya dikonotasikan pada food makanan saja gitu ya, tetapi juga hal yang berkaitan dengan kebutuhan harian dari umat Islam, baik itu pakaian, kosmetik, farmasi, obat-obatan, itu juga bagian dari industri halal. Nah, kemudian ada halal travel, ada halal media gitu ya, ada halal kemudian media and rekreasi, itu potensinya begitu sangat besar. Nah, jadi ketika negara-negara di luar negara muslim mereka memanfaatkan bahwa size pangsa pasar global muslim itu begitu besar, maka mereka sudah mulai membuka paket-paket halal. Di Korea kalau kita jalan-jalan ke sana, itu pasti ditemukan paket halal untuk memang disediakan untuk kebutuhan muslim traveler. Nah, kemudian di Asia Tenggara, Singapura ya, bahkan Thailand, mereka sudah mengazamkan ingin menjadi hub halal global di kawasan Asia Tenggara. Nah, hal ini akan menjadi ironis kalau misalkan bangsa sebesar ini, Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, itu mengabaikan potensi-potensi ini ya. Maka kalau kita lihat dengan potensinya yang sangat besar, ada sekitar 4.300 triliunan misalkan untuk halal food, makanan halal ya. Ini memang harus ditangkap bagaimana potensi pasar muslim yang begitu besar ini itu bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi negara tetapi bagi masyarakatnya itu sendiri. Nah, jadi ketika berbicara industri halal itu tidak lagi konotasinya di food ya. Kalau kita lihat Ustaz ya, dalam sebuah ayat ya, ini ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, ini yang disapanya itu bukan ya ayyuhalladzina amanu ya, tetapi ya ayuhan nas. Yang disapanya itu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban gitu ya. Nah, ini menarik. Pertama, yang disapa itu tidak hanya kaum muslimin tetapi manusia yang ada di muka bumi ini yang disapa ya, ya Yohanes. Nah, kulu mimma fil ardi. Nah, ini makna kulu ini ya. Kalau saya lebih senang memaknainya tidak hanya makan. Maksud kalau makan kan apa yang masuk ke dalam perut ya. Kulu mimma fil ardi. Nah, kalau makna kulu ini dimaknai makan secara hakiki, maka makan itu ya apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak akan pernah mengcover ayat kalimat berikutnya, yaitu mimma fil ardi. Apa yang ada di bumi kan begitu sangat luas.
Nah, maka kalau saya maknai kulu ini apa yang dikonsumsi. Nah, artinya apa yang melekat pada diri kita. Tidak hanya makanan kan yang kita konsumsi, termasuk pakaian. Kalau ya perempuan gitu ya, kosmetik, itu kan harus diperhatikan apa yang kita konsumsi itu harus halal. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya. Jadi makanlah apa yang ada atau konsumsilah apa yang ada di muka bumi ini dengan memperhatikan halalan, kehalalannya dan higienisnya atau thayyibah ya. Jadi ini bahwa terkait dengan industri halal ini tidak lagi yang pertama dikonotasikan hanya sekedar makanan, tetapi lebih luas lagi dari sekedar makanan. Nah, jikalau itu sudah menjadi lifestyle, maka itu akan sangat memperhatikan. Taruhlah kita misalkan sama teman-teman nih, yuk kita makan, nah gitu ya. Itu belum menjadi lifestyle jikalau gitu ya kita hanya mempertimbangkan apa, misalkan rasanya, kemudian harganya, gitu ya. Kan kelazimannya seperti itu, orang masih gaya hidupnya memang masih seperti itu, lebih pada enak enggak makanan ini, tempatnya cozy atau tidak, murah enggak atau tidak harganya ya. Nah, kalau sudah menjadi halal itu menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup, maka yang harus diutamakan ini ada enggak logo halalnya, ada enggak sertifikasi halalnya, ada enggak labelisasi halalnya. Nah, ini penting hal-hal yang seperti itu ya. Jadi pastikanlah bahwa apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu harus benar-benar jelas kehalalannya. Kenapa harus jelas kehalalannya? Karena setiap asupan makanan yang kita makan dari makanan yang halal, insya Allah akan mempengaruhi pada perilaku kita. Perilaku kita insya Allah akan terjaga ya, jikalau apa yang kita konsumsi dari makanan yang halal. Sebaliknya ya, jika yang kita makan ini tidak mengabaikan aspek kehalalannya, tidak memperhatikan aspek kehalalannya, itu bisa jadi perilaku kita ya akan direfleksikan perilaku yang memang buruk ya. Nah, bisa jadi ini juga kritik bagi kita semua, kok kenapa doa kita tidak dijawab, susah untuk dikabulkan. Nah, ini jangan-jangan apa yang kita konsumsi ya mengabaikan kehalalannya gitu ya. Jadi ini penting terkait dengan halal ya. Nah, kemudian kaitannya dengan penguatan fundamental ekonomi nasional ini menjadi sangat penting. Tadi dikarenakan potensinya yang begitu sangat besar, maka ini juga industri halal ini diharapkan bisa berkontribusi bagi penguatan fundamental ekonomi nasional. Nah, hari ini kita lihat bahwa pemerintah memang sudah mengeluarkan regulasi ya. Ada undang-undangnya nomor 33 tahun 2014, undang-undang terkait dengan jaminan produk halal. Nah, ini ya, undang-undang JPH lah, jaminan produk halal. Nah, di dalam undang-undang ini memang ada penguatan terkait dengan kewenangan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Secara kelembagaan, bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi halal itu ditangani oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya. Ini kalau menurut undang-undang Oktober kemarin 2019 itu sebenarnya wajib
setiap produk makanan yang masuk atau yang beredar di Indonesia itu wajib tersertifikasi halal. Namun demikian, meskipun secara kelembagaan BPJPH memiliki otoritas untuk mensertifikasi halal, akan tetapi dari sisi penetapan kehalalannya itu tetap melibatkan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya, termasuk ada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Namun dalam konteks penetapan kehalalannya tetap BPJPH itu juga akan sangat mendengarkan, memperhatikan apa yang diputuskan, apa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini dari sisi regulasinya ya, dan ini juga diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law ya. Nah, berharap regulasi yang ada ini bisa semakin memperkuat potensi-potensi halal industri ini yang tentunya bisa berkontribusi bagi penguatan fundamental ekonomi nasional dan lagi-lagi kembali kebermanfaatannya bagi masyarakat di Indonesia, tidak hanya umat Islam saja tetapi keseluruhan masyarakat itu sendiri. Oke, itu Ustadz ya, bincang-bincangnya. Alhamdulillah ya, kita sudah diberikan suatu beberapa motivasi untuk kedepannya saja. Mudah-mudahan syukron kasiron, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ini semua menjadikan suatu ibroh ya, pelajaran tuh ya, Iya. untuk kita berhati-hati dalam konsumsi makanan dan lain sebagainya. Karena untuk bekal kita nanti di akhirat sana. Iya. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu kembali di channel ataupun di bagian yang berikutnya. Oke, Ustaz, terima kasih banyak. Hatur nuhun, semoga sukses selalu, sehat selalu buat Anda semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, selesai sudah pembahasan dan pencerahan tentang peranan industri halal dalam fundamental ekonomi nasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk diklik subscribe, dan komen yang positif, serta like dan share-nya. Mohon maaf atas kekurangan. Mari berkarya untuk Indonesia dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.